Kami sebenarnya ditargetkan, diberi tanggung jawab dari kementerian bahwa kami harus menurunkan penggunaan DBO itu minimal di 2022 ini di angka dari 90 ke 80%, Pak. Nah, lalu tapi alhamdulillah kita bisa mencapai sekarang ini penggunaan bahan baku impor kami sudah di bawah 80, Pak. Jadi sudah di kisaran 70 lah gitu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Kobarkan semangat kita demi Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni UI, yaitu Ibu Lina Sari. Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kimia Farma Terbuka. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Iya, Ibu mungkin bisa mulai cerita, ya, mungkin mulai dari S1, tetapi yang di UI adalah mulai dari program S2 Magister Manajemen. Kemudian Ibu cukup lama berkarir di Bank Rakyat Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di PT Kimia Farma. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Bambang. Jadi memang untuk mengawali cerita kita pada pagi ini, S1 saya adalah dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, jurusan Budidaya Pertanian. Jadi setelah saya lulus S1, saya mengikuti program Manajemen Trainee di BRI yang dikenal dulu namanya program CS. Saya masuk program CS itu awal tahun 1990 ya Pak Bambang ya. 90 penempatan pertama saya di BRI itu adalah tahun 91 sebagai account officer di bisnis komersial. Jadi tugas saya saat itu adalah saya mengevaluasi, menghandle account yang sebenarnya diinisiasi oleh kantor wilayah maupun kantor cabang kami, di mana putusannya harus diputus oleh direksi di kantor pusat. Nah, setelah saya mengikuti program MT di BRI, sampailah BRI itu selalu memberikan kesempatan untuk kita berkembang untuk melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi, Pak. Nah, saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan beasiswa untuk ikut mengambil S2 itu di UI, itu tahun 99. Tahun 99. Nah, kenapa saya mendapat bisa mengambil UI sebagai jenjang pendidikan saya lebih lanjut, tentunya dengan pertimbangan bahwa saya merasa memang UI adalah
universitas yang paling terdepan ya Pak ya, yang paling oke terutama dalam program studi saya yang saya ambil waktu itu adalah keuangan dan perbankan Pak. Nah, jadi finance and banking kalau pas kita biasa istilahnya seperti itu. Jadi saya masuk UI tahun 99, waktu itu kampusnya masih di Salemba. Lalu saya selesai itu di 2021. Nah, banyak Pak kenangan pada saat saya mulai ngambil S2 saya. Kenapa? Karena memang sebagai seorang AO dengan latar belakang yang pertanian itu agak nggak nyambung sebenarnya Pak. Saya harus belajar lebih banyak memang supaya saya bisa setidak-tidaknya mengejar ketertinggalan saya atau menyesuaikan dengan teman-teman yang backgroundnya adalah ekonomi atau akuntansi. Nah, saya waktu pas saya masuk UI itu programnya kan kalau untuk MM ada 2 ya Pak ya, ada regular pagi, ada yang sambil kerja sore. Nah, karena pada saat itu saya sedang hamil besar Pak, jadi saya sebenarnya udah menjelang melahirkan dan akhirnya saya ngambil yang pagi. Alhamdulillah dari BRI mengizinkan saya mengambil regular pagi, yang artinya saya berteman dengan teman-teman yang dari sisi usia relatif lebih muda karena mereka masih fresh graduate, paling tidak mungkin 2 tahun lah setelah S1-nya. Nah, teman-teman saya yang sudah bekerja itu juga ada sih, tapi memang mungkin jumlahnya kurang lebih 25% dari mahasiswa-mahasiswa UI yang mengambil S2 untuk program regular pagi, Pak. Kenangannya banyak, Pak. Jadi saya mungkin artinya sudah kurang lebih 9 tahun meninggalkan bangku sekolah, lalu saya masuk kembali kuliah dengan major yang memang amat sangat berbeda dengan latar belakang pendidikan S1, tapi saya bersyukur karena pada saat kita mengambil program magister manajemen tersebut, kita benar-benar mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena dosen-dosen yang memberi kuliah kepada kami ini adalah memang dosen yang amat sangat profesional di bidangnya, dan terus kami juga mendapatkan kuliah itu dari para praktisi Pak, praktisi yang dari praktisi pemasaran kah, praktisi akuntansi kah, sehingga kami merasa bahwa ilmu itu lengkap karena kami tidak hanya mendapatkan teori saja, tetapi kami juga mendapatkan langsung dari sumbernya yang memang sudah amat sangat profesional di bidang masing-masing Pak Bambang. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi di ampera. Ya, nah bagaimana ceritanya Ibu kemudian meninggalkan BRI sampai sekarang di Kimia Farma? Iya, jadi Pak kalau saya flashback 30 tahun kurang lebih di BRI. 30 tahun itu adalah kurang lebih 15 tahunan saya di risk management, 15 tahun saya di corporate banking. Jadi lengkap, tapi memang risk management pun adalah risk management untuk sisi kredit ya Pak ya, risk management untuk corporate banking. Lalu tadinya saya berpikir bahwa mungkin saya akan selesai tugas saya di BRI nanti itu kemarin pada Januari 2022. Tapi ternyata pada bulan April 2021 saya diberi kesempatan untuk mendapat amanah baru sebagai Direktur Keuangan Kimia Farma, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di Kimia Farma. Kalau di BRI Pak, mungkin bukan cuma di BRI, tapi di banyak BUMN, memang kami dipersiapkan untuk siap nanti suatu hari ditempatkan di BUMN lain. Jadi artinya bukan hanya saya sebenarnya, tapi banyak pendahulu saya maupun teman-teman saya yang memang sudah berkarir
bukan di BRI lagi, tapi ketika mereka mungkin menjelang pensiun atau bahkan yang masih jauh dari pensiun pun sudah mendapatkan penugasan di BUMN baru, Pak. Jadi artinya tidak hanya di bank, tapi kita masuk ke sektor realnya. Jadi saya pun sebenarnya surprise kenapa saya yang dipilih untuk masuk ke Kimia Farma Tbk. Nggak pernah saya bayangkan, Pak. Mengawali hari dengan aktivitasku yang padat, memerlukan pola hidup yang sehat, dan perlindungan kulit yang tepat. Untuk itu, aku gunakan Venus Flawless Matte Cushion dengan Sun Protection yang melindungi kulitku dari paparan sinar matahari. Dan mengakhiri hari dengan Venus Aqua Facial Wash, kulit jadi cantik, sehat terjaga. Pancarkan pesona kulit sehatmu. Venus, many activities of you. Ya, Ya. Bu, saya baru saja wawancara dengan Direktur Keuangan Holding Bio Farma. Pak Yang Suhar. ya, Pak Soeharto mengatakan bahwa ke depan itu nanti tulang punggung income dari grup ini itu dari Kimia Farma. Iya, Nah, ini maka saya ingin mendapat info dari Ibu, apa yang direncanakan dengan info farma, di Kimia Farma ini sehingga akan menjadi andalan bagi BUMN farmasi ini. iya. Ya Pak Bambang, jadi kalau saya bisa cerita tentang Kimia Farma sebagai bagian dari holding farmasi. Holding farmasi kita Pak, itu kan anggotanya adalah Bio Farma yang bergerak di vaksin ya Pak ya. Vaksin, lalu Kimia Farma, Indo Farma, dan Inuki. Nah, lalu kenapa mungkin kami yang diharapkan sebagai tulang punggung dalam peningkatan profit di holding Farma Group itu karena kami ini kan sebenarnya dulu holding ya Pak. Jadi sekarang pun masih holding, jadi holding atas entitas anak kami. Mungkin karena kami yang memiliki integrasi yang lengkap. Jadi kalau kita sampaikan, kalau kita berbicara soal farmasi, memang farmasi yang terintegrasi adalah Kimia Farma. Kenapa? Karena kami punya lengkap Pak dari unit bisnis kami. Kami punya dari hulu, dari pabrik yang memproduksi bahan baku obat. Lalu kami juga punya manufacturernya, punya 10 plant. Lalu kami punya retail outlet. Retail outlet kami ini kurang lebih 1.200-an outlet. Lalu kami juga punya klinik 400-an. Lalu kami juga punya lab klinik yang semuanya itu adalah merupakan integrasi dari holding farmasi. Jadi artinya produk kami itu didistribusikan oleh distributor kami, lalu dijual outlet kami, dan kami juga menyediakan tadi adalah layanan klinik dan diagnostik. Nah, jadi dari keseluruh rantai dari bisnis kami ini bisa saling melengkapi Pak. Jadi katakanlah ketika salah satu mungkin unit usaha kami masih belum perform, dalam arti kata masih dalam tahap pengembangan, unit bisnis lainnya yang sudah lebih performa lebih baik itu bisa saling mensupport Pak. Jadi mungkin itu yang diharapkan bisa menunjang memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap performance dari holding farmasi secara keseluruhan, Pak. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Jadi Kimia Farma selain mempunyai anggota grup yang lengkap mulai produksi, distribusi, retail dan sebagainya itu,
juga mempunyai sebenarnya mempunyai anak-anak perusahaan sendiri. Ya, Jadi betul. cucu perusahaan bagi Betul. holding. Nah, pertanyaan saya, apakah semua itu sehat atau apakah ada juga rencana untuk lebih fokus ke bidang-bidang tertentu? Karena kalau tidak sehat kan justru tidak mendukung tapi bisa apa ya mengurangi kinerja dari kimia farma. Iya. Jadi baik Pak Bambang, kalau kita tidak seluruhnya bisnis kami sehat, harus kami akui. Selama ini bisnis utama kami itu ditopang oleh segmen retail, Pak. Jadi segmen retail itu adalah outlet kami ya, Kimia Farma Apotik, itu pendapatannya kurang lebih 42% dari total income kami konsolidasi. Lalu kalau kita Kimia Farma Apotik itu juga punya anak lagi Pak, jadi cucu kami itu Kimia Farma Diagnostik, sehingga kalau kita bagi sebenarnya antara konsolidasi Kimia Farma Apotik itu justru kontribusinya bisa kurang lebih 56%. Nah, mungkin saya kasih gambaran karena kami terdiri dari beberapa bidang ya Pak ya. Ada memang yang belum bisa menghasilkan profit, itu contohnya adalah pabrik bahan baku obat yang ada di Cikarang. Kenapa itu belum menghasilkan profit? Karena memang baru didirikan kalau nggak salah saya baru mulai beroperasi 2009. Kalau produksi komersialnya Pak itu di tahun 2020. Tapi kita mendirikan itu sudah sejak tahun 2016. Nah, jadi memang karena masih dalam tahap belajar, belum optimal, maka memang kinerjanya kurang baik. Nah, tapi kalau pas kita lihat kinerja dari retail kami itu menunjukkan hasil yang baik, Pak. Nah, kalau kita bicara manufacture, misalnya dari plan kami juga punya perusahaan anak Pak Pros ya Pak ya. Pros juga membukukan kinerja yang baik, sementara kalau untuk holding kami memang karena utilisasi pabrik Pak yang belum optimal, sehingga sebenarnya holding justru mohon maaf mencatat kerugian Pak. Tapi artinya kenapa itu masih merugi, karena memang tahun 2021 kami baru mulai operasional pabrik Banjaran kami yang kapasitasnya boleh dikatakan mungkin termasuk yang salah satu paling besar ya Pak ya, kalau kita untuk bahkan di Asia Tenggara, tapi kapasitasnya masih dalam satu shift Pak, jadi belum optimal. Lalu bagaimana dengan yang kondisi unit bisnis yang masih dalam merugi? Kalau misal katakanlah kita bicara tentang Kimia Farma Sunggun Farmakopia sebagai produsen BBO, itu masih kami yakin bahwa di tahun depan itu progresnya akan semakin baik. Kenapa? Karena memang molekul BBO yang dihasilkan akan kami gunakan sendiri Pak, akan dibahas sendiri. Lalu tapi kami juga punya outlet sebenarnya yang ada di luar negeri, itu di Dawa, karena mungkin timingnya nggak tepat ya Pak ya. Jadi itu beroperasi 2019, tapi 2020 sudah ada pandemi. Lalu tadinya kita mengharapkan itu bahwa sumber revenue dari jemaah umroh maupun haji, ternyata karena 2020, 2021 bahkan baru 22 ini agak dilonggarkan, maka kami merencanakan Pak, jadi itu akan segera kita tutup. Karena memang kami melihat bahwa ketika kami sudah menghitung bahwa secara prospek sudah tidak bisa kami harapkan, secara pendapatan sudah membukti kerugian di batas toleransi yang kita bisa pertimbangkan, maka kami akan melakukan penutupan dari outlet kami yang ada di Arab. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Ya. Jadi ke depan tadi memang diharapkan bahwa kimia farma ini jadi tulang punggung, berarti ada perencanaan atau perkiraan
bahwa ada anak-anak perusahaan di grup Kimia Farma ini yang prospektif semacam itu Bu ya, terutama yang pabrik bahan baku obat Iya, karena ketergantungan kita terhadap bahan baku obat impor kan masih tinggi sekali. betul, Kira-kira seperti itu Bu ya. betul. Hmm. Saya cerita sedikit ya Pak terkait dengan BBO. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa masalah utama di industri farmasi di Indonesia adalah memang masih besarnya ketergantungan BBO kita terhadap impor Pak. Jadi kami sebenarnya pada saat kami merintis pabrik BBO kami di Cikarang, kami memang berpikir bahwa kalau saja kita bisa melakukan produksi BBO, tentunya bukan hanya bermanfaat untuk kimia farma saja, tapi artinya kita bisa berupaya membantu pemerintah untuk mengurangi ketergantungan dari impor bahan baku. Nah, kalau sebenarnya Pak itu kurang lebih 90% BBO kita itu adalah impor dari Cina maupun India. Nah, kami sebenarnya ditargetkan, diberi tanggung jawab dari kementerian bahwa kami harus menurunkan penggunaan BBO itu minimal di 2022 ini di angka dari 90 ke 80% Pak. Nah, lalu tapi alhamdulillah kita bisa mencapai sekarang ini penggunaan bahan baku impor kami sudah di bawah 80 Pak, jadi sudah di kisaran 70 lah gitu. Nah, jadi semakin kalau kita semakin bisa memproduksi molekul-molekul BBO baru, tentunya ini akan bermanfaat bukan hanya untuk kimia farma, tapi juga menghemat devisa negara Pak. Meskipun memang kalau dari sisi ekonominya sebenarnya belum sampai ke skala ekonomi ya Pak ya, karena memang kalau kita sandingkan dengan produsen di Cina atau India yang memang sudah memproduksi ini dalam jumlah yang amat sangat besar, harga kami memang belum bisa dikatakan bersaing. Nah, kami melihat bahwa dalam hal ini pemerintah juga menaruh harapan dan kepercayaan kepada kimia farma. Jadi kami juga diberi PMN ya Pak ya. Sebenarnya PMN itu diberikan untuk Bio Farma Group, lalu disalurkan ke kami untuk meningkatkan kapasitas ataupun produk baru kami, bukan hanya dari BBO yang sudah ada saat ini, tapi akan ada pabrik baru menghasilkan BBO untuk salah satunya paracetamol dan obat viral lainnya Pak. Ini artinya kalau kita sudah bisa mewujudkan ini, mungkin TKDN kita bisa lebih besar lagi ya Pak, dan tentunya akan bermanfaat secara sosial maupun secara ekonomi. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin teman-temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, pada ketawa. Jawab telepon klien, ketawa juga. Sampai aku lembur pun ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya aku harus fit. Caranya minum Vituno 2 kali sehari. Vituno dengan Trivito Extra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerjaan numpuk, lembur, gaji gak naik-naik, gak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum Vituno. Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa apa yang dihasilkan oleh pabrik BBO Kimia Farma ini sementara ini hanya digunakan untuk kimia farma sendiri. Jadi belum bisa membantu pabrik-pabrik yang lain di dalam negeri. Sebenarnya ada Pak, sebenarnya ada. Jadi memang utamanya buat kami, tapi memang ada juga produk kita yang digunakan oleh pabrik atau manufacturer obat lainnya Pak. Ini sudah ada, cuma jumlahnya kalau saya bandingkan signifikansinya itu memang mungkin sekitar sepuluhan, iya mungkin sekitar baru kita 10% ya Pak ya, yang kami jual ke produsen obat lainnya. Itu karena tadi ada kendala soal harga Bu ya. Jadi artinya
masih kalah bersaing dengan kalau impor gitu ya. Betul. Ya. Baik, sekarang mengenai pandemi, itu tadi menyebut-nyebut masalah pandemi. Iya. Nah, pada umumnya itu justru pada waktu pandemi itu apa perusahaan-perusahaan farmasi kemarin itu justru berkembang. Mm-mm. Bagaimana dengan kimia farma? Jadi, nah ini cerita pandemi ini unik Pak Bambang. Ini sebenarnya ada yang berdampak positif, ada yang negatif. Tapi mungkin karena kami ya itu tadi saya sampaikan kita terintegrasi, jadi kita bisa katakanlah memanfaatkan peluang. Jadi pada saat awal-awal pandemi Pak, kalau kita lihat itu kan ada pembatasan ya Pak ya, PPKM. Kalau kita ingat kembali itu yang namanya rumah sakit kan sepi Pak. Rumah sakit sepi, orang tidak ada yang berkunjung ke rumah sakit. Apotik pun juga demikian, Pak. Apotik orang juga tidak akan ke apotik kalau memang sangat diperlukan. Sehingga sebenarnya kita itu terkonsentrasi terhadap obat-obatan yang memang berkaitan dengan obat COVID, Pak. Jadi sepertinya kalau kita lihat bahwa untuk yang penyakit lainnya agak terabaikan. Sehingga kalau kita lihat dari komposisi penjualan kami untuk obat-obatan itu di awal-awal mengalami penurunan. Begitu juga terkait dengan kunjungan di retail outlet kami juga mengalami penurunan. Jadi artinya sempat juga awal-awal revenue kita turun. Nah, tapi ketika kita melihat bahwa awal-awal adalah kondisi pandemi berdampak kurang baik terhadap performance kami lalu mencari akal kan ya Pak ya, bagaimana mengatasi ini. Jadi artinya kami untuk kayak di apotik kami mengeluarkan sistem itu KF Mobile Pak. Dengan KF Mobile artinya kita kalau mau perlu beli obat itu tidak perlu datang ke apotik. Jadi artinya orang bisa melakukan pemesanan obat dari rumah. Lalu kami juga melakukan pembelian itu drive-thru ya Pak ya. Jadi bukan cuma McD yang bisa dengan membeli makanan drive-thru, kami juga melakukan itu drive-thru. Lalu kami tahu Pak waktu itu kan ketergantungan obat COVID impornya amat sangat tinggi dengan harga yang mahal. Jadi kami upaya pada saat itu kami mendapatkan izin untuk memproduksi obat COVID. Itu ada Favipiravir, itu produksi kami ya Pak ya, Favipiravir yang bisa kita sandingkan dengan Avigan. Avigan itu impor. Nah, jadi kita memproduksi obat Favipiravir dan lalu kami mendapatkan karena Bio Farma mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi VGR ya Pak ya, vaksin VGR di mana itu vaksinasi berbayar sebenarnya untuk badan usaha. Nah, Bio Farma menugaskan kami untuk melakukan distribusi melalui perusahaan distributor kami sekaligus untuk melakukan layanan penyuntikan Pak melalui klinik kami. Jadi artinya dengan mengkompensasikan mana yang berdampak kurang baik dengan melihat peluang yang ada pada saat itu sehingga memang Kimia Farma juga termasuk farmasi yang diuntungkan Pak. Jadi kalau kita lihat pada saat itu kontribusi dari kegiatan vaksinasi kami maupun penjualan atau revenue dari yang related COVID produk ya Pak ya, itu kurang lebih bisa mencapai 2 triliun kalau nggak salah saya Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Ya. Nah, sekarang pandemi sudah berakhir atau paling tidak sudah sangat berkurang. Berarti dampaknya positif terhadap BUMN farmasi terutama Kimia Farma. Sekarang dampaknya kepada kinerja keuangan seperti apa, Bu? Setelah kayak gini. Jadi mohon maaf ini Pak. Jadi sebenarnya di 2021 dengan segala permasalahan pandemi kami benar-benar konsentrasi ke
obat-obat related COVID, mana namanya ke vaksinasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya bukannya berarti kami ingin COVID ini tetap berlanjut, tidak. Tapi memang kami memprediksikan COVID ini akan turun. Itu prediksi awal kami adalah paling cepat semester 2 ya Pak ya. Jadi artinya bulan Juni. Nah, tapi Pak, ini kan alhamdulillah ya, justru COVID turun sudah sejak triwulan 1 kan Pak 2020. Nah, tapi dampaknya ke kami adalah apa yang kita prediksikan di tahun 2021, katakanlah contohnya sudah memproduksi obat yang terkait dengan COVID, lalu kami sudah melakukan PCR dan swab untuk semua kegiatan untuk COVID. Nah, ternyata itu hilang Pak sebelum masa prediksi kami. Nah, saat ini jadi kami harus mengejar ketertinggalan kami. Memang kinerja kami turun ya Pak ya, kita sudah publikasi kami posisi Juni itu tidak baik, jadi artinya kita mengejar ketertinggalan kami dengan melalui beberapa action plan Pak. Jadi mungkin kalau saya bisa kasih gambaran, tadi saya sudah sampaikan bahwa dari beberapa lini kami khusus untuk yang apotik ya Pak ya, apotik dan klinik, kami melakukan rebranding ya Pak. Memang rebranding itu apotik sudah kita bagi, sekarang ada kelas-kelasnya, ada KF Premier, ini contohnya adalah outlet yang lengkap. Ini kita menerapkan one stop healthcare, jadi ada lab, ada klinik di sana, lalu kami juga memasukkan ada KF Health and Beauty dan ada KF Express. Ini bisa kita temui kayak di Stasiun Gambir, di Terminal 3 gitu loh, yang memang hanya khusus menyediakan obat-obat yang ringan ya Pak ya. Jadi serta produk-produk lainnya yang seperti mungkin kalau kita bisa bandingkan FMCG lah Pak, produk yang dijual di sana. Nah, lalu fokus kami Pak, jadi kami juga melihat ini bukan menambah outlet, tapi kami akan meningkatkan produktivitas dari outlet. Kita akan mengevaluasi untuk outlet-outlet yang rugi, memang tidak produktif, kita tutup. Tapi untuk yang posisinya bagus itu akan kita kembangkan supaya kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan di area-area yang strategis yang bisa memberikan profit lebih bagus. Lalu bagaimana dengan klinik? Klinik kami juga akan kami tingkatkan ya Pak ya. Servis layanan klinik itu adalah yang paling penting dalam bisnis klinik ini. Kita harus memberikan layanan yang paling baik. Nah, itu kita berupaya untuk meningkatkan servis excellence kita kepada customer kita. Kita menggandeng Pak, kita bekerja sama dengan klinik dari Singapura Pak. Mungkin kita tahu ada Parkway, ada IH di sana. Kita melakukan kerjasama bagaimana meningkatkan kualitas klinik kita, sekaligus juga mungkin buat Parkway adalah bekerja sama bersinergi ya Pak ya, jika akan ada mungkin pasien-pasien yang akan melakukan katakanlah pemeriksaan di Singapura, itu bisa artinya lewat perpanjangan pada saat melihat untuk di Indonesianya dulu Pak. Nah, lalu untuk outlet kami juga kita lihat bahwa sebenarnya mungkin space-nya masih ada yang masih belum optimal, jadi kita berusaha meningkatkan merchandising kita di apotek. Nah, bagaimana dengan segmen manufacturer? Manufacturer kami itu tantangan utama Pak. Jadi kalau boleh saya cerita dulu bahwa kita punya 10 pabrik. Nah, itu kita petakan Pak. Jadi 10 pabrik ini kan UMR-nya beda-beda ya Pak ya. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Semarang, ada yang di Bali. Nah, jadi artinya kita akan melakukan di 2023 ini adalah memanfaatkan masing-masing pabrik sesuai dengan produk yang dihasilkan. Jadi kalau memang katakanlah lebih menguntungkan produk obat itu dilakukan di Bandung, itu akan kita pindahkan produksi ke Bandung. Tapi jika ternyata lebih menguntungkan perhitungannya jika diproduksi di Semarang, maka akan kita pindahkan ke Semarang. Nah, itu dari sisi manufacturer. Lalu untuk segmen distribusi juga kami berupaya untuk meningkatkan service level kami. Kami juga bekerja sama, jadi sebenarnya di lead oleh Bio Farma untuk menggunakan sistem baru Pak. Jadi PBF Smart ya Pak ya, karena kan kami kan akan mendistribusikan
barang-barang produk kami dan meningkatkan prinsipal yang bisa kita layani, Pak. Mungkin itu kita lakukan ke depan ini, ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sebagai BUMN, Bu, kan pasti ada penugasan-penugasan ya kebijakan pemerintah, terutama dalam penyediaan obat generik. Nah, apakah ini juga yang menjadi salah satu hal yang menyebabkan kenapa Kimia Farma itu tidak bisa tumbuh, terutama dari segi profitnya dibanding dengan perusahaan-perusahaan swasta? Betul, Pak. Jadi memang kita majority dari produk kami adalah masih dari obat generik ya Pak, penugasan dari pemerintah. Jadi artinya kami tidak bisa meninggalkan ini ya Pak ya, karena memang sebagai BUMN ada fungsi ekonomi dan fungsi sosial yang harus kami penuhi. Lalu tapi untuk mengatasi itu memang kami selain memproduksi generik, kami mengupayakan Pak untuk memproduksi yang margin lebih tebal. Dalam hal ini kita sudah sebenarnya memproduksi vitamin-vitamin Pak. Jadi kita punya produk baru kami yang kami rilis di tahun 2022 ini. Kami ada vitamin itu 1000 mg ya Pak ya. Vitamin C, vitamin D3 sebagaimana pasarnya baik Pak. Jadi artinya kita tidak mungkin meninggalkan produk generik yang memang merupakan penugasan dari pemerintah di katalog, tapi kami mengupayakan untuk mendapatkan kompensasi dari produk lainnya dengan margin yang lebih bagus Pak. Ya. Nah, sekarang untuk menggambarkan seberapa besar pangsa dari Kimia Farma Group itu, mungkin bisa lebih dijelaskan kalau dari segi distribusi dan retail itu kelihatannya itu paling kuat. Nah, nanti juga dari segi produksi, mungkin bisa Ibu gambarkan. Kalau dari sisi retail ya Pak ya, retail kami saya pikir adalah retail yang paling besar di Indonesia. Pak. Kami punya apotik itu tadi kurang lebih 1.200 ya Pak ya, 1.480-an. Kalau kita bandingkan katakanlah dengan K24, kita bandingkan dengan Watson, dengan Guardian itu kita masih ada di posisi yang paling tinggi. Nah, lalu kalau kita lihat dari pangsa pasar produk ya Pak ya, produk secara keseluruhan. Kemarin ini posisi kami nih Pak, ini untuk angka yang paling baru November 2022 kami itu baru di top 7 Pak. Baru di 7 itu pangsa pasar kami 2,4%. Ini sebenarnya turun ya Pak kalau kita bandingkan dengan yang lalu. Itu kita sudah sempat di 5 terus ke 3 sekarang turun ke 7 karena memang pada saat kami masuk ke peringkat 3 itu sebagian besar produk kami adalah produk yang related COVID. Nah, kalau mungkin sebagai gambaran kalau kita 2,4% ya Pak ya. Jadi yang top one-nya itu, yang nomor 1 adalah itu pangsa pasarnya 5,8% Pak. Reksa. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Kobarkan semangat kita demi ampera. Sekarang yang apa yang bisa dilakukan ya Bu? Tadi kan Kimia Farma berusaha menyediakan bahan baku obat untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan? Apakah mendorong bahan-bahan dalam negeri untuk diproses atau seperti apa? Jadi tadi Pak menyambung penjelasan saya tadi, memang
penggunaan BBO ini adalah mandatari dari pemerintah, Pak, mandatori dari pemerintah. Nah, kami mungkin sedikit diuntungkan. Kenapa? Karena kami memulainya sebelum ada sebelum pemerintah menerapkan aturan bahwa untuk produk yang bisa masuk ke program pemerintah adalah yang mempunyai TKDN tertentu, Pak. Nah, cuma memang sekarang ini BBO yang kita produksi itu sudah menyesuaikan terhadap apa yang akan dibutuhkan oleh Kimia Farma Group. Nah, tapi Pak, tadi saya sudah sampaikan gambaran bahwa kami mendapatkan penugasan ya Pak untuk membangun BBO, pabrik BBO baru. Nah, bahan baku obat, jadi sebenarnya BBO ini kan masih mempunyai bahan baku tersendiri ya Pak ya. Kalau kita lihat itu kalau nggak salah saya dari produk samping dari benzen ya Pak ya, itu hanya bisa dihasilkan oleh industri kimia dasar. Nah, produk itu rencananya akan diproduksi oleh kilang dari Pertamina Pak. Jadi artinya Pertamina akan membuat produk yang benar-benar raw materialnya nanti digunakan ke kami supaya kami bisa menghasilkan produk BBO untuk yang pengembangan di 2025 nanti. Nah, jadi keberhasilan ini Pak sebenarnya juga harus ditunjang oleh industri kimia dasar Pak. Jadi kalaupun kami mempunyai pabrik BBO tanpa ada support dari pabrik kimia dasarnya tidak akan berjalan dengan baik Pak. Nanti kami masih impor pula Pak bahan dasarnya gitu loh Pak. Ya, jadi sekarang pembuat bahan obat masih juga memerlukan bahan yang dari luar negeri. Betul Pak. Itulah luar biasa masalah yang kita hadapi. Selain obat, kan kimia juga mendistribusikan alat-alat kesehatan yang kelihatannya juga lebih banyak yang sekarang didorong untuk diproduksi di dalam negeri. Nah, mungkin sebagai distributor memantau seberapa besar perkembangan produksi alat-alat kesehatan dalam negeri ini. Kalau kami sebenarnya gini ya Pak ya, saya data realnya saya mohon maaf saya belum ini ya Pak ya belum terinformasikan, tapi ada Alkes itu Pak. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi untuk holding farmasi ini sudah dibagi Pak. Sebenarnya bukan ada di Kimia Farma. Alkes itu ada di Indofarma. Tapi memang kami mendistribusikan Alkes itu. Saya ada data sebentar saya coba cek. Itu kurang lebih ya Pak ya. Sorry saya cek dulu. Nggak banyak ya Pak ya. Jadi kurang lebih itu di bawah 10% Pak. 10% dari KF TD yaitu Kimia Farma Trading dan Distribution. Kalau kita lihat dari kontribusinya terhadap keseluruhan dari income mereka itu 10% Pak. Ya. Baik, sekarang kita kembali ke UI. Menurut Ibu apa kekhasan pendidikan di UI itu yang mungkin berguna sampai saat ini? Saya melihat bahwa tadi ya Pak, UI itu lengkap. Kita tidak hanya mendapatkan teori-teori saja. Itu saya melihat bahwa pertama itu lengkap, lalu adanya korelasi positif bagaimana cara menerapkan ilmu pengetahuan kita dapat di bangku kuliah dengan pada saat kita prakteknya di dunia usaha langsung Pak. Saya terus terang pada saat saya mendapatkan bimbingan ya Pak ya, jadi mendapatkan pengetahuan langsung dari para praktisi itu membuat kita lebih pede lagi dalam menjalankan aktivitas kita pada saat kita bekerja Pak. Saya melihat seperti itu. Lalu mungkin lingkungannya ya Pak ya, jadi mungkin lingkungannya juga amat sangat
homey ya Pak ya. Saya melihat memang bahwa saya melihat keakraban pada saat saya waktu kuliah itu dengan katakanlah dengan bagaimana teman-teman di perpustakaan, bagaimana teman-teman di bidang akademik itu amat sangat helpful Pak. Jadi tidak ada jarak ya. Jadi kita merasa bahwa memang kita bisa mendapatkan tempat yang paling tepat lah kalau buat saya untuk mendapatkan ilmu atau pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Ya, nah terakhir Bu, setelah Ibu menjalani praktek setelah pendidikan ya, mengaplikasikan ilmu yang didapat itu, tentu banyak pengalaman-pengalaman. Nah, sekarang apa feedback untuk institusi atau untuk mereka yang masih belajar? Artinya dengan pengalaman ini apa yang perlu dikritisi gitu, diperbaiki gitu. Kalau saya ya Pak ya, jadi ini mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar ya Pak ya, kita itu untuk bisa katakanlah sukses di bidang pekerjaan, kita nggak bisa mengandalkan hanya fokus ke satu, katakanlah kita hanya kuliah aja, belajar saja gitu. Kenapa? Karena memang pengetahuan itu tidak hanya kita dapatkan dari sisi bangku kuliah, seperti itu. Kita juga harus bisa bagaimana mendapatkan, bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas yang nantinya sebenarnya justru banyak bisa mendukung kita pada saat kita masuk ke dunia kerja nanti. Apalagi ya Pak ya, ini kan new normal ya Pak ya. Artinya kita berkacalah dari masa pandemi kemarin itu dengan adanya new normal setelah PPKM, maka kita harus budaya belajar hal baru Pak, kayak kita sekarang Zoom ya lah ya, itu bukan merupakan hal yang asing lagi. Jadi memang kita itu harus dituntut agile ya, dan cepat tanggap melihat peluang baru supaya kita tetap bisa fit ya dengan segala kondisi yang kita tahu perubahannya amat sangat cepat gitu Pak. Kalau saya merasa seperti itu, dan tapi saya yakin Pak dengan pengalaman yang sudah UI sudah berdiri sudah lama ya Pak ya, itu bisa menghasilkan generasi-generasi milenial yang bisa berkompetisi global ya Pak ya, tanpa meninggalkan karakter bangsa. Saya pikir mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih sekali Ibu Lina Sari, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kimia Farma Terbuka. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua, terutama kepada generasi muda yang masih belajar, mendapat tambahan motivasi dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih Ibu Lina Sari, sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu dan sehat selalu ya Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.